Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan lanjutan materi kita sebelumnya, di mana materi yang akan kita sampaikan pada video kali ini adalah mengenai struktur dasar dari algoritma. Nah, di sini untuk struktur dasar dari algoritma itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 struktur. Jadi yang pertama adalah struktur runtunan atau sequence proses. Kemudian yang kedua adalah struktur pemilihan atau selection proses. Kemudian yang ketiga struktur pengulangan atau iteration proses, atau misalnya nanti disebut juga looping. Nah, untuk struktur runtunan itu sendiri di mana setiap instruksi itu dikerjakan satu persatu. Setiap instruksi itu hanya dilaksanakan tepat satu kali, tidak ada instruksi yang diulang. Kemudian untuk urutan pengerjaannya, maka urutan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah urutan yang tertulis lebih awal, baik itu dalam algoritma maupun di programnya. Nah, kemudian akhir dari instruksi terakhir itu merupakan akhir dari algoritma tersebut. Misalnya kalau ada sebuah mobil berjalan dari titik asalnya ke titik tujuan, maka mobil itu harus melewati kilometer demi kilometer untuk sampai ke titik tujuannya. Jadi tidak bisa nanti mobil itu dari titik asalnya sini itu langsung tiba-tiba langsung ada di tempat tujuan. Tetapi mobil itu sebelum ke tempat tujuan, mobil itu harus melewati kilometer demi kilometer. Ini yang disebut dengan algoritma yang menggunakan struktur runtunan. Nah, kalau misalnya di dalam flowchart, nah untuk menggambarkan model dari struktur runtunan, misalnya kita gambarkan seperti ini. Jadi ada proses namanya P1, kemudian ada proses namanya P2. P2 ini, proses P2 ini tidak bisa kita kerjakan sebelum proses P1 ini kita selesaikan. Jadi P1 ini dulu selesaikan, kemudian setelah P1 selesai, maka P2 itu bisa dikerjakan. Nah, misalnya di sini ada 3 buah contoh latihan. Yang pertama adalah kita membuat algoritma dan program untuk menghitung rata-rata dari 3 buah nilai. Yang kedua, kita membuat algoritma dan program untuk menghitung luas sebuah segitiga. Kemudian yang ketiga, kita membuat algoritma dan program untuk menghitung volume kubus. Jadi dari 3 nomor ini semuanya menggunakan algoritma atau program yang menggunakan struktur runtunan atau sekuensial. Nah, untuk penyelesaiannya, misalnya di sini kita ambil salah satu contoh bagaimana kita membuat algoritma untuk menghitung rata-rata dari 3 buah nilai. Jadi misalnya judulnya adalah algoritma untuk menghitung rata-rata dari 3 buah nilai. Kemudian kita definisikan variabel-variabel yang digunakan dalam, misalnya dalam kamus. Di sini ada variabel A, variabel B, variabel C, kemudian nanti variabel jumlah, kemudian variabel rata-rata. Di sini kita menggunakan tipe datanya float. Nah, untuk flowchartnya di sini kita mulai. Kemudian kita masukkan 3 buah nilai, misalnya ada nilai A, nilai B, nilai C. Kemudian setelah kita masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C, kita proses variabel jumlah itu nanti isinya itu sama dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C. Kemudian proses selanjutnya adalah rata 2 atau rata-rata itu sama dengan jumlah yang ada di sini tadi, itu kita bagi dengan 3. Kemudian nanti kita tampilkan rata-ratanya. Selesai ya. Jadi urutan-urutan pengerjaan
pekerjaan ini semuanya dikerjakan secara sekuensial atau runtunan. Jadi tidak bisa misalnya sebelum kita melakukan tahapan ini atau tahapan ini kita langsung loncat mendapatkan rata-ratanya, itu tidak bisa. Jadi step by step itu tahapannya dikerjakan. Jadi misalnya mulai dari proses ini tahapan ini input A, B, C, kemudian setelah selesai jumlahkan nilai A tambah B tambah C, kemudian kita bisa hitung nih rata-ratanya. Rata-rata sama dengan jumlah bagi 3. Ini adalah algoritma yang kita sajikan menggunakan flowchart. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menerjemahkan algoritma ini atau flowchart ini menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dalam hal ini, di contoh ini kita menggunakan C++. Nah, ini adalah lingkungan kerja kita yang menggunakan kode blok untuk menuliskan program kita dalam bahasa C++. Langkah awal adalah kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang kita gunakan. Tadi kita sudah menggunakan beberapa variabel yang tipe datanya adalah float. Float A, B, C, kemudian jumlah, kemudian rata 2 ya. Selanjutnya kita inputkan nilai A, misalkan nilai A selanjutnya adalah nilai B, selanjutnya adalah nilai C. Kemudian setelah kita inputkan berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C, maka kita jumlahkan nilai ketiga buah nilai tersebut, kita simpan dalam variabel jumlah. Kemudian setelah nilai kita jumlahkan, langkah selanjutnya sesuai dengan urutan di algoritmanya tadi adalah kita kata 2 sama dengan jumlah kita bagi dengan 3. Kemudian langkah berikutnya kita tampilkan rata-ratanya. Out sama dengan oke, kalau sudah tinggal kita jalankan. Pertama adalah masukkan nilai A, nilai A nya adalah misalnya 6, nilai B nya 5, nilai C nya misalnya 8. B akan didapat rata-ratanya itu adalah 6,33 sekian-sekian. Jadi ini adalah contoh program atau contoh implementasi dari algoritma yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita buatkan program untuk menghitung rata-rata dari 3 buah nilai yang dimasukkan. Berikutnya adalah struktur algoritma pemilihan atau pencabangan, atau tadi kita sebut dengan selection process. Jadi misalnya kalau algoritma itu ternyata tidak selamanya berjalan mengikuti struktur berurutan. Program itu bisa saja pada suatu saat dia meloncat ke baris tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Atau misalnya kita analogikan mobil ketika dia berada di persimpangan jalan, maka si sopirnya itu atau si pengemudinya harus memutuskan apakah mobil itu akan dibelokkan ke kanan atau lurus, bergantung kepada kondisinya. Kalau misalnya si mobil ini ingin mungkin arah tujuannya harus berbelok kanan, maka si pengemudi tadi
harus memutuskan mobil itu untuk berbelok ke kanan. Tapi kalau misalnya tujuannya mobil ini adalah tujuannya ada di depan sini misalnya, maka si sopirnya tadi harus memutuskan untuk berjalan lurus. Jadi bergantung pada tujuannya atau bergantung nanti pada kondisinya. Ini untuk struktur pemilihan atau pencabangan. Nah, pada struktur pemilihan atau pencabangan, program akan berpindah urutan pelaksanaan jika suatu kondisi yang disyaratkan itu dipenuhi. Nah, kalau misalnya kita gambarkan menggunakan flowchart, maka nanti kita membutuhkan simbol atau notasi flowchart decision, itu yang gambarnya belah ketupat. Simbol decision ini akan berisi pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Nah, nilai hasil dari pengujian itu akan menentukan cabang mana yang akan ditempuh. Misalnya di sini kita berikan contoh untuk model pemilihan atau pencabangan model yang pertama. Jadi kalau misalnya di sini ada pengecekan kondisi, ini adalah notasi flowchart untuk decision. Dan di sini ada pengecekan kondisi. Nah, hasil dari pengecekan kondisi itu akan bernilai salah satu, kalau bukan true, maka dia akan bernilai false. Misalnya untuk pengecekan kondisi di sini bernilai true, maka dia akan masuk ke P1, kemudian P1 selesai, kemudian P2, bisa misalnya P3 dan seterusnya. Atau mungkin hanya P1 saja, kemudian selesai. Kemudian misalnya kalau kondisinya false, maka langsung akan loncat ke sini. Jadi kalau misalnya kondisi false, itu maka P1 dan P2 itu tidak dikerjakan. Untuk notasi algoritmiknya atau pseudocode-nya kita bisa tuliskan if kondisi, kemudian nanti di sini aksi-aksi yang dilakukan jika kondisinya bernilai benar. Ini adalah model flowchart dan model algoritmik dari model pertama. Jadi model pertama ini P1, P2 ini hanya akan dikerjakan jika kondisinya bernilai true. Kalau kondisinya salah, maka P1, P2 ini tidak akan dikerjakan. Berikutnya model yang kedua adalah pada saat pengecekan kondisi, jika misalnya kondisinya bernilai benar, maka P1 akan dikerjakan. Sedangkan jika kondisinya bernilai false, maka yang dikerjakan hanya P2. Jadi P1 ini akan dikerjakan jika kondisinya bernilai benar, kemudian P2 ini akan dikerjakan jika kondisinya bernilai salah. Ini contoh notasi algoritmiknya atau pseudocode-nya. Jadi jika kondisi bernilai benar, maka akan dikerjakan aksi-aksi yang ada di baris ini. Sedangkan jika kondisinya bernilai salah, maka akan dikerjakan aksi-aksi atau proses yang ada di bagian else. Berikutnya model pencabangan yang ketiga. Jadi di sini ada pengecekan beberapa kali kondisi. Misalnya di sini ada pengecekan kondisi yang pertama. Jika misalnya kondisi pertama benar, maka P1 akan dikerjakan. Tetapi jika misalnya kondisi 1 salah, maka P1 itu tidak akan dikerjakan. Jika kondisi 1 salah, maka akan dilakukan pengecekan pada kondisi 2. Jika kondisi 2 benar, maka yang dikerjakan hanya P2. Kemudian jika kondisi 2 ternyata salah, false, maka akan dilakukan pengecekan kondisi yang ketiga. Jika kondisi 3 ini true, maka P3 akan dikerjakan. Sedangkan jika misalnya kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 salah, semua kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 ini salah, maka akan dikerjakan P4. Ini kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, bisa misalnya kondisi 4, kondisi 5, kondisi 6, itu lagi nanti bergantung pada
kasus yang ingin kita selesaikan. Nah, untuk pseudocode dari model flowchart yang ketiga atau model algoritma yang ketiga itu bisa kita tuliskan seperti berikut. Jadi if kondisi 1, kemudian di sini adalah baris-baris program atau aksi-aksi yang dilakukan jika kondisi 1 itu bernilai true. Kemudian misalnya kalau kondisi 1 ini salah, maka akan dilakukan pengecekan kondisi 2. Jika kondisi benar, kondisi 2 true, maka akan dikerjakan aksi-aksi yang ada di bagian sini, di mana aksi-aksi yang ini akan dilakukan jika kondisi 2 itu bernilai true. Seterusnya seperti itu, kondisi 3, jika kondisi 3 true, maka akan dikerjakan aksi-aksi yang ada di bagian sini. Kemudian nanti aksi yang ada di bagian sini itu akan dikerjakan jika semua kondisi yang ada di atas itu salah. Jadi ada ini aksi pertama, aksi kedua, aksi ketiga, aksi keempat. Ini hanya pada implementasinya nanti hanya satu saja aksi yang akan dikerjakan, apakah bagian sini saja, bagian sini, atau bagian sini, bergantung pada pengecekan kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Berikutnya adalah model yang ketiga untuk nanti implementasi di program menggunakan switch. Jadi nanti penulisannya adalah switch nama variabel, kemudian nanti case nilai 1, di mana nanti di sini ada baris program atau kode program yang akan dijalankan jika nilai variabel yang ini itu sama dengan nilai 1. Kemudian yang ada di bagian sini case nilai 2, kode program yang dijalankan jika nama variabel itu sama dengan nilai 2. Kemudian case nilai 3, nanti di sini ada kode program yang akan dijalankan jika nama variabelnya itu sama dengan nilai 3. Jadi selalunya setiap case itu ditutup dengan statement break, kemudian break. Jadi bisa case 1, case 2, case nilai 3, case nilai 4, case nilai 5, dan seterusnya. Lagi-lagi bergantung pada kondisinya atau kasus yang akan kita selesaikan. Sedangkan di bagian default ini adalah baris program atau kode program yang akan dijalankan jika kondisi di atas itu tidak terpenuhi semuanya. Jika misalnya di sini tidak terpenuhi, di sini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, maka yang akan dikerjakan itu adalah kode program yang ada di bagian default. Ini adalah contoh latihan. Jadi misalnya ada 4 soal. Yang pertama adalah buat algoritma dan program untuk menentukan apakah nilai yang dimasukkan itu ganjil atau genap. Kemudian yang kedua, buat algoritma dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 2 buah nilai yang dimasukkan. Kemudian yang ketiga, misalnya buat algoritma dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai. Kemudian berikutnya di sini soal yang keempat, buat algoritma dan program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, UTS, UAS yang dimasukkan. Jadi nanti kalau untuk soal yang keempat ini, masukannya adalah nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian nanti dihitung, sehingga nanti bisa didapatkan berapa nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Dengan menggunakan rumus 20% tugas, tambah 30% UTS, tambah 50% UAS. Nah, sehingga nanti kita dapatkan nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Kemudian output berikutnya adalah nilai huruf, nilai dalam bentuk huruf. Jadi kalau misalnya mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai A jika misalnya nilai akhirnya itu lebih besar dari 81 dan lebih kecil sama dengan 100. Kemudian nilai B, ini rentang nilainya, kemudian nilai C, nilai D, dan seterusnya nilai E. Oke,
Kita coba selesaikan untuk soal yang pertama tadi. Misalnya kita membuatkan flowchart untuk ketika kita masukkan suatu nilai, nanti akan ditampilkan apakah nilai tersebut ganjil atau genap. Berarti langkah-langkahnya adalah yang pertama kita masukkan nilai terlebih dahulu. Ini kita masukkan nilai, satu nilai. Kemudian untuk menentukan apakah bilangan itu ganjil atau genap, maka nilai itu kita mesti bagi dengan 2 dan kita mesti dapatkan berapa sisa hasil baginya atau modulusnya ketika nilai tersebut dibagi dengan 2. Misalnya nanti setelah kita masukkan nilai, itu kita buat variabel baru namanya sisa. Sisa sama dengan nilai yang dimasukkan tadi itu dimoduluskan dengan 2. Kemudian setelah kita dapatkan dia punya nilai sisa, itu kita cek, kita uji apakah sisanya itu sama dengan 1 tidak. Ini kan jawabannya ini bisa true atau false, bergantung pada berapa nilai sisa yang kita dapatkan di sini. Jadi kalau misalnya sisa sama dengan 1 itu true, maka otomatis nanti keluarannya adalah bilangan nilai yang ini adalah bilangan ganjil. Sedangkan kalau misalnya sisa sama dengan 1 ini false, maka nanti kita akan mendapatkan keluarannya itu adalah bilangan genap. Ini adalah flowchart untuk menyelesaikan kasus di mana ketika kita memasukkan satu buah nilai, nanti akan ditampilkan keluarannya apakah nilai itu ganjil atau genap. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan flowchart ini ke dalam program. Oke, saya buka kembali kode blok kita. Di sini pertama adalah kita harus mendeklarasikan dulu variabel yang kita gunakan, misalnya integer nilai. Kemudian tadi ada variabel namanya sisa. Berikutnya adalah kita inputkan nilai, out, kalian masukkan nilai, in, misalnya masukkan nilai, in nilai. Kemudian berikutnya adalah kalau kita sesuaikan dengan flowchart tadi, nilai itu kita moduluskan dengan 2. Kemudian kita simpan dalam variabel sisa. Sisa sama dengan nilai dalam C++ untuk modulus itu menggunakan tanda persen. Nah, sini kita mendapatkan nilai dari variabel sisa. Kemudian kita cek sisa itu sama dengan 1 enggak. Kalau sisa sama dengan 1, ya, jadi baris program yang ada di sini itu akan dikerjakan jika kondisi yang ini bernilai true. Kalau sisanya sama dengan 1 true, maka kita bisa mengatakan out nilai ya terus sama dengan ganjil. Sedangkan kalau misalnya sisa sama dengan 1-nya itu false, maka akan mendapatkan outputnya, outnya itu adalah genap. Ini adalah contoh program untuk ketika kita memasukkan satu buah nilai, nanti akan dikeluarkan apakah nilai itu ganjil atau genap. Dan urutan program yang kita buat ini sesuai dengan urutan yang kita tuliskan di dalam flowchart yang kita sudah buat sebelumnya. Sekarang tinggal kita lakukan pengujian apakah program ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama kita masukkan nilai. Misalnya kita masukkan nilai 9. Berarti kan variabel nilai itu akan berisi 9. Variabel nilai itu akan berisi 9.
Kemudian variabel sisa itu akan 9 dimoduluskan dengan 2. 9 modulus 2 itu akan menghasilkan nilai 1. Jadi variabel sisa itu akan bernilai 1. Nah, ketika diuji kondisinya, sisa sama dengan 1. Variabel sisa tadi kan isinya 1. 1 sama dengan 1. Berarti kondisinya di sini adalah true. Kalau kondisinya true, maka akan ditampilkan Cout nilai ini 9 itu sama dengan ganjil. Coba jalankan. 9 sama dengan ganjil. Kalau misalnya kita uji dengan nilai yang lain, maka misalnya nilainya adalah 20. Berarti variabel nilai itu akan berisi 20. Kemudian variabel sisa itu akan berisi 20 modulus 2. 20 modulus 2 itu hasilnya adalah 0. Berarti variabel sisa itu sama dengan 0. Kemudian pada saat dicek kondisinya di baris 13, sisa sama dengan 1. Berarti sisa ini tadi 0. 0 sama dengan 1. Tentu false. Maka nanti akan dikeluarkan hasilnya Cout 20 sama dengan 6. 20 sama dengan 6. Ini adalah program yang ini adalah implementasi dari algoritma yang sudah kita buat sebelumnya, di mana kasusnya adalah bagaimana kita menghasilkan output apakah nilai yang dimasukkan itu ganjil atau genap. Demikian video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.